Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Gimana kabarnya? Sehat ya? I hope you stay healthy. Before we starting our learning today, we will pray together to hope our learning today can be good learning ya. Jadi bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, yang baik, dan nanti saudara you can understand about the topic that we will discuss it about the management marketing. Okay, before we started our learning today, we will pray together. Please, oke, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, finish. Okay, today we will discuss about the marketing management. Before the last week, we discussed about the human resource management. One of part in management field that we will discuss. There are human resource management, and then there are marketing management. For the next week, we will discuss about the financial, and then the last topic is production. So we will continue for the topic today. Before it, I will share screen about the PowerPoint. Okay, can you see the slide? Yes, I can see, ma'am. Okay. Okay, the topic today is marketing management ya. Or in bahasa is pemasaran. It is one of part in management field that important in business to give information to customer, and then to distributor for the goods or the product will be consumption to citizenship itu. Jadi bagaimana sebuah produk itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, maka di situ butuh yang namanya marketing management. So before we discuss about more detail about the marketing management, how is manager marketing task, and then how the scope marketing management, and then the type of marketing management. I will explain about the definition of marketing management, so you can understand the concept of marketing management in business. Jadi sebelum kita membahas mengenai bagaimana scope dari marketing management, kemudian ada tipe-tipe marketing manajemen, kemudian di situ juga ada strategi manajemen. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu about the definition marketing management. So, in marketing management, we will started about the concept or the definition of management ya. Kita akan berangkat dari the definition of management, that the management is the process started from analyzing and then planning, analyzing, prosesnya itu dimulai,
prosesnya itu dimulai dari harusnya itu adalah planning, implementing, supervising, Zera di sini organizing. Itu. It is the basic concept from the definition of management. But today we will focus on marketing ya. Focus on marketing. So in marketing management, how the process it. Jadi bagaimana proses di dalam marketing management? Kalau tadi kita berangkat dari definisi manajemen bahwa di situ manajemen itu adalah sebuah proses mulai dari analyzing, planning, implementing, supervising, data organizing. So the marketing is to create exchange with the target market. Ini yang membedakan bidang manajemen dengan terutama marketing management dengan human resource management. Kalau di human resource management kemarin fokus on human resource-nya. Jadi fokus on manusianya. Tapi kalau in marketing itu adalah fokus on exchange with the target market. Jadi perluasan dari pasar, target pasarnya. Jadi bagaimana sebuah produk yang sudah dihasilkan oleh produsen itu diketahui oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan marketing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini sudah pasti bahwa the goal of management is to achievement of the company's goal. Kalau ini tujuan umum dari manajemen ya. Tujuan umum dari manajemen itu adalah untuk mendapatkan atau untuk mencapai company's goal-nya. Tujuan perusahaan itu apa? Sudah pasti tujuan perusahaan itu adalah maximizing profit. Gitu ya. Jadi kalau kita mendefinisikan marketing management sebenarnya letak perbedaannya hanya di sini. Hanya pada proses kegiatannya. Kalau proses dari awalnya jelas pasti di situ ada planning, ada analyzing, ada planning, implementing, supervising. Kemudian tujuannya adalah to achievement company's goal, yaitu maximizing profit. But the difference with the other field is exchange with the target market. So from the definition, you can give a conclusion about the marketing management sesuai dengan definisi yang ada di sini. Tetapi di situ juga dijelaskan pula the other definition from the expert opinion. From the Philip Kotler. Jadi Philip Kotler itu adalah one of expert in management. Jadi beliau adalah istilahnya tokoh pakar ya, pakar manajemen. Kalau saudara ketahui atau saudara mungkin punya bukunya Philip Kotler, itu sangat terkenal sekali bukunya, buku-buku manajemen itu pasti karangannya Philip Kotler. Itu yang yang kalau menurut saya itu mudah untuk dipahami. Nah, kalau Philip Kotler itu define marketing management as ini. Jadi sama bahwa marketing management itu adalah analyzing, planning, implementing, monitoring, or supervising. Supervising or controlling. Controlling program whose purpose, the purpose is to create exchange with the target market. Jadi sama sebenarnya. Kalau dia fokusnya kan sama di sini, to create exchange with the target market with the intention of achievement goal, untuk mencapai company's goal-nya. Jadi sama, intinya sama. Kalau Philip Kotler sama definisi yang sudah saya jelaskan ke sebelumnya. But the expert opinion about the marketing management from Dharmestha and Handoko define that marketing management is an activity carried out by a company to maintain its business continue. Jadi fokus on business continuity-nya.
keberlangsungan dari bisnisnya. Maksudnya apa? The business the business continuity itu adalah bahwa yang namanya produk yang sudah selesai diproduksi itu kan dia tidak berhenti pada proses produksi, tetapi bagaimana produk itu disalurkan ke konsumen atau ke masyarakat. Itu bahwa yaitu prosesnya dia akan berputar mulai, karena kalau kita pahami bahwa yang namanya pelaku ekonomi itu kan ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. So kalau kita misalnya kita posisinya itu sebagai produsen ya, kalau kita sebagai produsen ya kita selesai produksi bukan berarti kita selesai kayak gitu. Tetapi kan bagaimana produk yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat agar nanti kita bisa memperoleh laba. Seperti itu. Jadi kontinuitas dari bisnis itu dia akan tetap berjalan. Begitu juga kalau misalnya for the example misalkan produk E, misalkan produk E itu misalnya dia sudah habis terjual. Apakah produk E itu akan hilang di pasaran? Belum tentu. Bisa jadi nanti produk E itu dia akan diproduksi kembali dengan misalkan dengan produk yang sama atau misalkan dengan berbagai inovasi yang ada, seperti itu. Jadi tetap bisnis continuity-nya itu tetap dia akan jalan terus karena di sini ada yang namanya continuity business. So in the marketing management process, it start before producing and does not end when selling. Jadi yang namanya kontinuitas bisnis itu dimulai sebelum produksi dan dia tidak berakhir ketika penjualan itu selesai. Itu. Jadi dia tidak akan, kalau misalkan ya saya sudah menjual tadi, saya sudah menjual produk A misalkan. Produk A selesai saya produksi, kemudian selesai saya jual. Apakah bisnis itu dia akan terhenti sudah selesai? Enggak. Dia tetap akan berjalan lagi. Kalau misalnya ternyata produk A itu diterima oleh konsumen, maka bisa jadi produk A itu akan diproduksi kembali. Kalau misalkan belum diterima oleh konsumen, oh bisa jadi nanti akan ada inovasi baru di dalam produk A tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan does not end when selling. Jadi dia tidak akan berhenti ketika penjualan saja, karena dia tetap akan berputar atau dia akan ada yang namanya kontinuitas dari bisnis itu. Itu ya. Jadi berdasarkan expert opinion ini, silahkan you can make a conclusion by yours. Jadi sesuai dengan your understanding. Karena di sini saya tidak saya tidak menekankan pada salah satu one of the definition, but I give you the keyword for the marketing management and then you make a conclusion for the definition of marketing management gitu ya. Jadi silahkan nanti saudara bisa disimpulkan sendiri gitu. Yang penting kata kuncinya yang saya garis bawahi itu adalah yang pertama proses manajemennya, yang kedua adalah the definition of marketing, dan yang ketiga itu adalah the goal-nya. Goal-nya apa? Itu adalah the achievement company's goal. It is maximizing profit. Gitu. Jadi tujuan akhirnya itu adalah memaksimalkan laba. Silakan nanti disimpulkan sendiri ya. And then the next slide is scope or ruang lingkup ya. Ruang lingkup. Nah, the scope of marketing management for the first is marketing management philosophy which included marketing concept and process. Jadi ruang lingkup dari marketing management itu adalah that the marketing management itu terdiri dari konsep and process. It is not only konsep, but it is concept and process. Jadi yang namanya marketing management itu adalah sebuah konsep dan proses. Dia tidak hanya konsep saja, tapi di dalam konsep tersebut itu there are proses. Itu yang pertama. And then the second
is marketing environmental factor. Jadi yang kedua itu adalah faktor lingkungan pemasaran yang tidak bisa dikontrol oleh pemilik company ini. Yang tidak bisa dikontrol oleh pemilik perusahaan. Nah, faktor lingkungan itu apa ya? Faktor lingkungan dari government. Ya kan? Kan saudara sudah government, kemudian the environmental, misalkan di situ ada pollution, itu kan faktor lingkungan dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa dikontrol. Kalau misalkan tadi from the government there are the policy about the misalkan di situ the green marketing, misalkan ada kebijakan pemerintah mengenai pemasaran hijau, misalkan bahwa di situ tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang bisa mengakibatkan polusi, misalkan itu. Kemudian for the third is marketing analysis, which included the characteristic of each type of market. Kemudian ada product analysis, ini sama ya, ini sama, ada product analysis, ada consumer analysis, ada competition analysis and market opportunity. Jadi yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga itu adalah the characteristic of market analysis. And market analysis it is there product, and then there are consumer, there are competitor, and then market opportunity. Jadi di situ karakteristik dari analisis pasar itu not only for the product analysis, but there are analysis other. Jadi kita tidak hanya menganalisis masalah produk saja, tetapi kita juga menganalisis customer, kita juga menganalisis our competitor, and then the opportunity of the market. Jadi semuanya itu dianalisis. And then the fourth is selection of market target. Jadi yang keempat, ruang lingkup yang keempat itu adalah seleksi dari target pasar, di mana target pasarnya itu adalah yang pertama consumer marketnya siapa, kemudian bagaimana perilaku konsumennya, kemudian segmentasi pasarnya, and then the kriteria yang digunakan apa, forecasting potential target market, and then determining market atau sales area-nya. Jadi kalau yang nomor 4 ini lebih kepada semuanya ya. Jadi kalau yang nomor 3 bedanya sama nomor 3 kan kita menganalisis pasar. Kalau yang keempat kita kita sudah selain menganalisis, kita sudah menseleksi. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Kita do the selection of the market targetnya itu. Kalau kita sudah menganalisis, maka kita akan menseleksi. Tadi kita menganalisis apa? Kita menganalisis konsumernya. Berarti di situ kita akan menseleksi kira-kira who is our consumer, how is the consumer behavior, terus how is market segmentation-nya. Jadi kita sudah menseleksi bagaimana segmentasi pasarnya, perilaku konsumennya itu seperti apa, gitu ya. And then the fifth is product policy and strategy. Nah ini juga penting ya. Jadi kita punya we have strategy and policy product atau production ya, production. Jadi we have policy about the process of production. Jadi bagaimana proses produksinya itu kita punya strategi-strategi khusus di situ yang harus dipatuhi, yang itu harus dimiliki by company to create the new product that it is can be consumption to citizenship itu. Jadi bagaimana produk itu bisa dikonsumsi itu, maka di situ ada kebijakan dan ada strategi-strategi khusus. Kemudian the sixth is distribution, about the distribution. Nah, ini penting bahwa yang namanya marketing management itu
tidak hanya prosesnya akan terhenti kepada proses produksi saja, tetapi di situ daerah distribution process from the producent until the product is diterima atau consumer itu. Jadi bagaimana produk itu diproduksi sampai kepada produk itu dikonsumsi bisa diterima oleh customer atau konsumen itu. Maka di situ kita butuh yang namanya distribution process. Ini ya. Oke, and then the last is marketing organization. The last scope in marketing management is marketing organization. Jadi, in marketing organization include the company's goal and objective of marketing field, marketing organization structure, process and behavior climate of marketing organization. Jadi, kalau di marketing organization itu semacam strukturnya, bahwa di situ tujuannya apa, kayak misalkan visi misi perusahaan itu apa. Nah, itu dijabarkan yang bukan dijabarkan ya, itu yang nanti akan jadi our basic ya. Jadi itu yang akan jadi dasar kita untuk melakukan semua kegiatan demi mencapai tujuan, demi mencapai visi misi perusahaan tersebut. Jadi dasarnya dari visi misi dulu, kemudian nanti di situ daerah marketing organizational structure-nya, ada struktur organisasinya. Kemudian di sini adalah proses and behavior. Jadi ini lebih kepada job desk-nya. Karena nanti setelah ada organizational structure, kan di situ pasti job desk-nya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, kayak gitu. Jadi yang ketujuh ini terlengkapi ketika semua from the number 1 until number 6 itu complete in number 7. Itu. Jadi semuanya nanti lengkap ketika nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah ada, maka di situ akan dikomplitkan, akan dilengkapi dengan poin yang ketujuh. Jadi nanti di situ struktur organisasinya jelas, nanti job desk dari masing-masing penanggung jawab itu juga akan jelas, sehingga kerjanya pun itu akan lebih terstruktur seperti itu. It is for the scope of marketing management, and then the marketing management function. In general, the marketing management function from the first is sales function. Jadi di sini ada yang namanya fungsi sales, penjualan. Jelas ya di sini perusahaan pasti kalau sudah selesai memproduksi itu akan melakukan penjualan ke konsumen itu. And then the second is transport function. Di sini ada proses transportasi, berarti ini sudah bagaimana barang tersebut dari produsen itu sampai ke tangan konsumen. Di situ ada yang namanya proses distribusi. Di dalam distribusi kita butuh yang namanya transportasi. Itu. It is the second function. And then the third is storage atau penyimpanan, atau istilahnya ini adalah pergudangan, gudang ya. Jadi barang yang sudah selesai finish in process production, before we consumption to customer, it is safe in storage. Jadi disimpan di dalam gudang untuk untuk memastikan bahwa selama proses nanti proses distribusinya itu tidak ada yang tercecer lah ya istilahnya, semuanya nanti di situ akan terdata, sehingga storage function ini sangat penting sekali. Karena misalnya kalau kita sudah produksi hari ini, misalnya kita selesai produksi 1000 pieces, apakah 1000 pieces itu akan kita jual dalam waktu 1 hari? Itu kan belum tentu habis, ya kan? Pasti nanti 1000 pieces itu akan habis, misalkan targetnya adalah 1 minggu. Nah, setiap harinya kan pasti dia pengeluaran produknya itu kan pasti beda-beda.
Itu jadi mungkin hari ini kita hanya mengeluarkan produk, oh hari ini terjual misalnya 300 pieces. Nah, berarti kan kita butuh gudang untuk menyimpan barang-barang atau produk yang belum terjual itu. Nah, ini fungsi dari storage. Kemudian number 4 is market information function. Jadi yang keempat ini lebih kepada informasi pasar. Nah, itu penting di dalam marketing management function, bahwa informasi pasar itu yang akan menjadikan dasar bagi manajer marketing untuk memproses semua informasi sehingga nanti akan lebih mudah dalam pengambilan keputusannya. Nanti misalkan contoh ya, informasi pasarnya misalkan, oh hari ini karena misalnya cuacanya tidak mendukung, produk hanya terjual misalnya sekian. Nah, itu juga akan menjadi informasi bagi perusahaan. Oh, berarti kalau mau memproduksi misalkan mau memproduksi baju, kalau di musim penghujan berarti yang harus diproduksi itu adalah baju dengan bahan misalkan jaket atau berbahan tebal. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh in market information function. And then in other expert is Philip Kotler. He is explain about marketing management function. There are 5 functions. For the first is consumer research, and then product development, communication, promotion, distribution, pricing, and service delivery. For the first is consumer research. Jadi fungsi marketing management itu adalah penelitian terhadap konsumen. Jadi perusahaan itu penting untuk memahami bagaimana karakteristik dari konsumen. Ibarat kata gini, kalau saudara misalkan ingin menjual sesuatu, kan pasti saudara melakukan penelitian terlebih dahulu lah ya, atau saudara melakukan uji kelayakan dulu. Kira-kira kalau saya mau produksi misalnya makanan ringan, cemilan lah istilahnya, misalkan makaroni atau apa kayak gitu, kira-kira yang cocok konsumen saya yang akan makan produk saya itu siapa? Kan itu butuh yang namanya consumer research. Jadi butuh yang namanya penelitian. Kalau misalkan saudara bikin makaroni skotel, saudara uji cobakan ke orang tua. Oh, ternyata kalau orang tua itu nggak suka kalau makaroni skotel. Jadi sukanya yang makanan-makanan khas-khas daerah. Kayak gitu. Tapi kalau makaroni skotel, saudara berikan ke anak muda. Oh, anak muda itu ternyata suka kayak gitu. Atau misalkan saudara kasihkan ke anak kecil, oh kalau anak kecil ternyata kok nggak pada suka kalau makaroni karena misalkan terlalu enak kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari consumer research. And then the second is product development. In product development, jadi di situ kalau saudara tadi sudah melakukan uji coba terhadap consumer, di situ saudara bisa mengembangkan produknya. Mungkin kalau targetnya, oh berarti produk saya itu ternyata cocoknya hanya dikonsumsi oleh kalangan anak muda. Tapi saudara itu butuh pasar yang lebih luas lagi. Kalau anak muda kan nanti daya belinya misalkan rendah. Nah, saudara bisa mengembangkan produk lain lagi. Misalkan, oh nanti saya akan mengembangkan makaroni skotel dengan rasa yang lebih yang lebih creamy misalkan, biar nanti bisa diterima oleh kalangan anak kecil misalkan. Nah, di situ yang namanya product development. Kemudian daerah communication and promotion ini menjadi bagian hal penting karena kalau kita berbicara marketing, it is about the promotion of product ya. Promotion of product. Jadi yang namanya marketing itu kan promosi ya, istilahnya kita memasarkan. Kalau kita misalkan hanya diam saja, kita tidak memasarkan ya konsumen kita tidak akan tahu, atau misalkan kita tidak akan bisa mendapatkan konsumen itu. And then the fourth is distribution. Berarti ini penting. Intinya gini, kalau marketing management itu the process of distribution it is the one of part
necessary ya, the part of necessary. Jadi bagian yang penting agar the consumer know our product itu, sehingga butuh yang namanya distribusi dan produk kita itu bisa sampai ke tangan konsumen itu. And then the last is pricing and service delivery. Ini juga penting berkaitan dengan pricing. Kalau pricing ini berarti harga ya. Kalau saudara misalkan posisinya di sini sebagai produsen, berarti saudara harus memperkirakan kira-kira harga untuk satu produk itu berapa. Tentunya sudah sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu juga harus diperhitungkan. Kemudian fungsi yang lain itu adalah service delivery. Ini juga menjadi salah satu hal yang saat ini kita patut patut ambil kesempatan. It is have many opportunity. Jadi ada banyak peluang kalau kita bisa memanfaatkan service delivery itu. Contohnya apa? Misalkan Shopee, atau misalkan Tokopedia, atau misalkan Gojek, Grab, dan sebagainya, they provide the service delivery. Itu jadi mereka menyediakan jasa pengiriman. Karena kalau kita mengandalkan hanya misalkan konsumen datang ke tempat kita saja, maka nanti kita tidak bisa maximizing profit. But if we get the opportunity, kita bisa mendapatkan peluang itu from the service delivery with the Tokopedia or Shopee or other marketplace, itu kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. So maybe our consumer in one area, if we get the opportunity in marketplace that provide the service delivery, maybe we have the consumer in many area. Jadi kita bisa mendapatkan konsumen dari berbagai daerah itu, yaitu dengan memanfaatkan service delivery itu. Itu kemudian ada marketing management prinsip. Jadi ada prinsip dari marketing management. Yang pertama adalah market focus. Ini sudah pasti ya. Jadi fokus pada pasar. Kira-kira pasarnya itu apa? Bahwa yang namanya pasar itu tadi saudara harus menganalisis produknya apa, kemudian konsumennya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada customer orientation, di situ orientasi dari customer-nya itu siapa, itu juga harus diperhitungkan. Ada integrated marketing, kemudian ada earning ability. Jadi kemampuan pendapatannya itu berapa. Kira-kira misalkan saudara mentarget kalau 1000 pieces nanti keuntungannya misalkan 1 miliar misalkan. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kalau saudara misalkan tadi produknya harganya A-nya adalah misalnya A-nya 100.000. Ini misalkan clothes ya, shirt. Misalkan pakaian seharga 100.000. 100.000 kira-kira nanti pendapatannya kalau saudara memproduksi 1000 pieces itu berapa, kayak gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Nanti pendapatan masyarakatnya pun itu juga harus tetap dianalisis. Kira-kira kalau saudara mentarget ini adalah pakaian anak muda, misalkan anak muda itu kira-kira pendapatannya berapa sih kalau misalnya dia umur 20 sampai 30 tahun, oh kira-kira nanti mereka gajinya sekitar misalkan 5 juta. 5 juta. Kalau 5 juta mereka beli baju dengan harga 100.000, mereka mampu atau enggak? Nah, itu nanti masuknya ke earning ability. Gitu. Nah, dari keempat ini sebenarnya ini can be summarized to be the three of principle. Yang pertama adalah consumer, market or buyer orientation, kemudian profitable sales volume, and then coordination and integration. Jadi yang pertama itu prinsip dari marketing management itu
Yang pertama adalah customer atau pasar itu sendiri, atau buyer si pembeli. Jadi sama aja. Customer kan orang yang sudah lama memproduksi atau dia sudah menjadi pelanggan lah ya istilahnya kita. Atau tadi buyer pembeli misalkan pembeli awal yang memang awalnya itu belum tahu sama sekali produk kita gitu. Itu yang pertama. And then the second is profitable sales volume. Jadi keuntungan dari volume penjualan itu berapa. Dan yang ketiga, tetap di dalam marketing management, we should coordination with the other employee. Jadi kita tetap harus berkoordinasi with the internal or external actor. Jadi di situ ada pihak-pihak internal dan ada pihak eksternal, maka kita tetap harus menjaga koordinasi dan bagaimana how we integrate marketing to internal or external actor itu. Nah, okay, and then before we continue our slide, maybe you have a question about the topic. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Oke, ini nggak ada yang tanya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan biar nanti saudara bisa cepat selesainya karena nanti in the last of slide I give you the individual assignment. There are 2 individual assignment. Itu. Oke, the next slide is marketing manager duties. Jadi ini tanggung jawab dari manajer pemasaran. Yang pertama adalah responsible for planning and marketing strategies that have been formulated. Jadi bertanggung jawab untuk merencanakan strategi marketing itu. Jadi tugasnya manajer marketing itu adalah merencanakan strategi marketing. Merencanakan. Jadi manajer itu membuat formula atau membuat strategi bagaimana marketing yang nanti akan dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Itu yang pertama. And then the second, willing to be responsible for ensuring all performance in the market department runs effectively and efficiently. Jadi kalau yang poin kedua itu adalah bertanggung jawab untuk menjaga kinerja departemen agar efektif dan efisien. Itu tugasnya. Karena yang namanya manajer itu adalah pimpinan terbawah ya. Dia adalah tangan kanan dari pemilik perusahaan untuk mengkoordinasikan di masing-masing departemennya. Sehingga kalau di sini kita fokus on marketing manager, maka di situ berarti manajer pemasaran itu bertanggung jawab untuk menjaga kinerja dari departemen marketing itu agar efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, build good interaction with customer. Membangun interaksi yang bagus dengan customer. Kalau yang poin 1 sama poin 2 itu adalah internal. Kalau yang nomor 3 itu adalah eksternal. Jadi sudah hubungannya adalah customer. Kemudian nomor 4, understand and be responsible for the work in the marketing operation division. Berarti ini kaitannya dengan tanggung jawab di internal. Berarti di situ in number 4 is responsible in the marketing operation division. Jadi bertanggung jawab terhadap pekerjaan di dalam divisi marketing itu. Kalau bedanya sama yang kedua apa, Bu? Kalau bedanya yang kedua kan menjaga kinerjanya agar efektif dan efisien. Kalau yang nomor 4 itu adalah bertanggung jawab untuk semua kerjanya. Jadi semua kerja, jadi memastikan bawahannya all of the employee itu bekerja sesuai dengan job desk-nya. Nah, itu kalau yang nomor 4. And then kalau yang nomor 5, maintain commitment and consistency to the implementation of rule or
SOP. Jadi menjaga komitmen dan konsistensi terhadap pengimplementasian kebijakan dan SOP. Jadi manajer marketing itu memastikan bahwa kebijakan dan SOP yang ada di perusahaan secara umum dan kebijakan serta SOP yang ada di Departemen Marketing secara khusus itu bisa dipatuhi dan bisa dilaksanakan oleh semua karyawan. Itu yang poin 5. And then the 6 is controlling discipline on the performance of the marketing department based on applicable rule. Jadi kalau yang nomor 6 ini adalah mengontrol ya, mengawasi, berarti ini posisinya adalah the manager marketing melaksanakan do the function management in the last function. Jadi melaksanakan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling or supervising. Itu the marketing manager duties. And then 5 authority of marketing manager. Kalau yang slide ini lebih fokus kepada wewenangnya, authority-nya. Ada 5 wewenang yang dimiliki oleh manajer marketing. Yang pertama adalah establish policy regarding all marketing activity. Jadi ini ya, establish policy regarding all marketing activity. Jadi menjaga bagaimana kebijakan dari perusahaan itu bisa dilaksanakan oleh semua karyawannya. Jadi semua aktivitas manajemen di dalam marketing manajemen itu bisa dilaksanakan. And then the second is formulate and determining the selling price of product put at the distributor and the final consumer level. Jadi kalau yang kedua ini memformulasikan dan menentukan harga jual. Jadi yang menentukan harga jual, selling price-nya itu adalah bagian marketing manager ini. Itu. And then the third is able to not accept order or customer request in certain circumstances. Jadi yang keempat wewenangnya itu dia not accept order. Jadi tidak bisa tidak bisa menerima alias menolak ya. Jadi wewenangnya itu bisa menolak atau menerima. Jadi bisa menolak atau menerima permintaan dari customer. Jadi misalkan ada customer yang minta yang mau beli 10 kayak gitu atau mau beli semua 1000 pieces. Tetapi marketing manager itu juga berhak untuk menolak atau menerima. Misalkan kalau saya produksi 1000 pieces, kalau hanya dibeli oleh 1 orang, maka misalkan saya boleh menolak, saya boleh menerima. Kalau menolak, misalkan kalau saya menolak, alasannya apa? Kalau saya menerima, alasannya apa? Di situ boleh. And then the fourth is add or remove all the thing regarding work pattern in the marketing department. Jadi kalau yang nomor 4 itu boleh menambahkan atau menghilangkan atau mengurangi ya, add or remove. Semua hal yang di situ berkaitan dengan marketing department-nya. Jadi kalau di situ sekiranya ada hal yang mengganggu kelancaran, ada yang mengganggu kelancaran dari kinerja di departemen marketing, maka manajer marketing itu bisa menambah atau mengurangi hal-hal tersebut. Atau dirasa misalkan ya, contoh ada yang misalnya terkait dengan kebijakan, ada karyawan yang tidak mentaati peraturan kayak gitu, atau misalkan ada pekerjaan yang di situ belum ada SOP-nya atau belum ada aturannya. Nah, di situ manajer marketing itu bisa membuat aturan baru atau misalkan mengurangi aturan yang ada, itu boleh. Kemudian yang kelima, can make correction to all contract made by the marketing department. Jadi bisa membuat koreksi atau revisi untuk semua
kontrak yang dibuat oleh marketing manajemen. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan misalnya kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan distributor atau kontrak antara perusahaan dengan reseller mungkin itu juga bisa. Jadi nanti kontraknya misalkan kita akan melakukan distribusi kalau misalkan saudara membeli misalnya ya, membeli 500 pieces, maka di situ kontraknya adalah free, misalkan free ongkir. Atau misalkan kalau hanya 100 pieces itu misalkan ada tambahan biaya, ada add cost gitu. Nah, itu juga itu salah satu contoh kontraknya. Jadi boleh dilakukan oleh marketing manager karena itu menjadi one of the authority of manager marketing. Itu. And then the definition of consumer behavior by expert or expert in the institution that we discuss about the marketing manager. It is close the consumer behavior. Jadi ini dekat sekali dengan yang namanya perilaku konsumen. Jadi seorang marketing manager itu harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Bukan apa yang dimaksud ya. Jadi marketing manager itu paham akan perilaku dari konsumennya. Misalkan kalau perilaku konsumen antara konsumen A dengan konsumen B itu apakah sama? Jelas berbeda. Nah, kira-kira kalau perilaku setiap konsumen itu berbeda, bagaimana seorang marketing manager itu memposisikan dirinya? Nah, itu yang dimaksud dengan consumer behavior. Jadi, if you look in this slide, there are some of the definition of consumer behavior. For the first is consumer behavior is the process of various dynamic interaction of influence and awareness, behavior, and the environment in which a person exchange aspect of his life. Jadi, yang namanya perilaku konsumen itu adalah sebuah proses interaksi yang dinamis. Itu proses interaksi yang dinamis di mana di situ mulai dari kepedulian, ada perilaku, kemudian lingkungan, yang mana orang itu exchange aspect of his life. Jadi orang itu punya aspek yang luas di dalam kehidupannya. Itu. Jadi itu yang namanya perilaku konsumen. Jadi mungkin perilaku konsumen saudara, misalkan saudara kan sebagai seorang konsumen, misalnya konsumen apa ya? Konsumen misalkan konsumen makanan. Nah, bagaimana perilaku saudara kalau saudara dihadapkan dengan makanan baru? Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada the definition from the MUAN. Di situ consumer behavior is activity when someone gets. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan, ketika seseorang itu mengkonsumsi atau dispose of goods or services during the buying process. Jadi kalau MUAN itu lebih kepada aktivitas ketika seseorang atau the people or the person itu mendapatkan, jadi mendapatkan dulu ya, belum dikonsumsi. Bagaimana seseorang itu mendapatkan, kemudian setelah mendapatkan mereka dikonsumsi, sampai kepada dispose of good or services during the buying process. Jadi mulai dari awal, yang namanya perilaku konsumen itu adalah ketika saudara dihadapkan pada satu produk. Yang pertama kan saudara tidak langsung memakan produk itu kan enggak. Oh, saudara amati dulu. Oh, kok itu ada makanan baru misalkan. Ada makanan baru kok kemasannya menarik ya. Kayak gitu. Kemudian kata orang-orang kok rasanya enak kayak gitu. Nah, saudara kan penasaran. Kemudian saudara pasti akan mencoba. Kalau saudara sebelum mencoba kan saudara harus disesuaikan juga dengan pendapatan atau uang yang saudara miliki. Oh, kalau saya punya uang, misalkan saya punya uang 100.000, sedangkan harga makanan itu misalkan 50.000, kira-kira saya bisa beli nggak? Oh, ternyata saya bisa beli. Nah,
Akhirnya kan saudara beli. Kalau saudara beli, baru saudara makan. Nah, baru setelah itu saudara bisa merasakan. Saudara bisa merasakan, oh ternyata rasanya enak nih. Kemasannya juga menarik. Kan saudara akhirnya bisa menilai produk tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Jadi nanti ada yang namanya perilaku produsen, ada yang namanya perilaku konsumen, itu juga ada. Kalau perilaku produsen berarti kan semua kegiatan dia ketika dia memutuskan dia akan memproduksi sebuah produk, bagaimana dia menentukan harga jualnya, itu semua masuk ke dalam perilaku. Itu ya. Nah, untuk Schiffman dan Kanook di sini consumer behavior is a process through which a buyer search. Jadi mulai bagaimana seorang buyer itu meneliti, tadi mengamati ya, observe, kemudian baru dia membeli, gitu kan. Jadi perilaku itu semuanya continue ya, jadi tidak langsung saudara makan itu enggak. Tapi ketika saudara membeli sesuatu, pasti kan saudara observasi dulu. Kan ada banyak pilihan tuh, ada banyak pilihan. Nah, ketika di situ saudara ingin membeli makanan, misalkan ingin membeli snack, ada banyak pilihan snack, kan pasti saudara observasi dulu. Oh ini enak, tapi harganya mahal. Oh ini enak, harganya lumayan murah, tapi kok isinya sedikit. Nah itu masuknya ke observe ini atau search. Baru nanti saudara memutuskan untuk membeli. Setelah dibeli kan pasti saudara akan makan. Ini masuknya ke uses. Kemudian saudara bisa mengevaluasi. Oh ternyata setelah saya makan rasanya enak ya. Kayak gitu rasanya ini enak, misalkan ada asinnya, ada pedesnya, kemudian ini rasanya crispy dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu kalau apa namanya? Pendapatnya dari Schiffman and Kanook. Nah, kemudian the three important things to observe about the consumer behavior. For the first, consumer behavior is dynamic ya. Jadi yang namanya perilaku konsumen itu dynamic. Jadi dia selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Dinamis sekali. Mungkin saat ini saudara suka kalau makan misalnya makanan ringan. Kalau sekarang tuh yang lagi terkenalnya apa ya? Yang lagi terkenalnya apa kalau makanan itu? Misalkan saudara sekarang lagi suka misalkan apa ya? Misalkan cilor misalkan. Tahu nggak sih cilor? Saudara tahu nggak sih cilor? Atau tahu ya, misalkan itu lagi ngetren. Atau kalau sekarang itu apa sih yang lagi ngetren itu makanan? Kalau minuman kayak boba-boba lah ya. Misalkan saudara saat ini mungkin ngetrennya lagi minuman yang kayak boba-boba kayak gitu. Jadi, atau minuman kopi lah istilahnya. Nah, mungkin saat ini trennya itu lagi 5 tahun ke belakang, mungkin trennya kopi. Apakah tren kopi itu dia akan tetap apa namanya diminati misalkan 20 yang tahun yang akan datang, itu kan belum tentu. Bisa jadi, oh kalau 20 tahun yang mendatang itu peminat kopi nanti mungkin akan apa namanya sedikit berubah, nanti diganti mungkin nanti peminatnya apa, peminatnya jadi susu atau peminatnya apa kayak gitu. Jadi itu perilaku konsumen itu selalu dinamis. And then it involves the interaction of effect and cognition, behavior and surrounding event. Jadi kedinamisan itu salah satunya dipengaruhi oleh kognisi ya. Kognisi itu rasa apa namanya rasa sayang ya. Jadi rasa ingin tahu lah istilahnya. Rasa ingin tahu, kemudian ada behavior and surrounding event. Jadi dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar saudara. Mungkin kalau saudara, misalkan kalau saudara atau misalnya ada teman saudara tidak minum boba, mungkin saudara tidak akan tahu apa itu boba kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu ketika saudara mengkonsumsi itu kan pasti ada apa ya istilahnya ada orang atau ada kejadian yang itu mempengaruhi atau membuat saudara itu tahu akan sesuatu kayak gitu. Kemudian it involve an exchange. Jadi ini perluasan. Jadi ini bisa mempengaruhi sebuah perluasan atau ekspansi ya. Jadi bahwa yang namanya consumer behavior itu adalah sebuah perluasan atau ya exchange itu kayak
apa namanya perubahan lah istilahnya ya, perubahan yang nanti bisa mengarah kepada ini bukan sesuatu hal yang ini nanti akan mempersempit, tetapi ini suatu hal yang nanti akan semakin meluas. Sama halnya ketika saudara mungkin saat SMA mungkin saudara belum butuh laptop. Tapi ketika saudara kuliah, saudara sudah butuh yang namanya laptop, butuh yang namanya apa namanya ya istilahnya buku-buku yang lebih banyak lagi dibandingkan ketika saudara SMA. Kayak gitu. Nah, ini the three important things to observe about the consumer behavior. And then the sum of characteristic of rational behavior. Jadi yang namanya consumer behavior itu ciri-cirinya itu ada yang consumer behavior yang rasional dan ada yang tidak rasional. Sebentar ya. Oke, jadi bagaimana sih karakteristik of rational consumer behavior? Jadi ini yang harusnya saudara pahami ya, bahwa yang namanya perilaku konsumen itu yang kita harapkan adalah yang rasional. Tetapi kadang-kadang saudara atau saya mungkin itu melakukan sesuatu hal yang itu mengarah kepada the irrational consumer behavior. Kadang-kadang perilaku kita itu nggak rasional, tetapi kalau saudara paham atau saudara mempelajari tentang ekonomi, harusnya saudara lebih bisa ya, setelah ini harusnya saudara lebih bisa menjadi seorang konsumen yang bijak lah istilahnya. Konsumen yang bijak. Bijak itu indikatornya apa? Bijak itu indikatornya dari perilaku konsumen yang rasional tadi. Nah, yang rasional yang dimaksud di sini apa saja? Yang pertama itu adalah consumer choose good based on needs. Jadi seorang consumer or konsumen itu akan memilih barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Itu kalau di situ dikaitkan dengan rasional. Ini ya, nih, needs, kebutuhan. Jadi ketika saudara membeli sesuatu based on your needs, bukan not based on your wants, jadi bukan berdasarkan pada keinginan, berarti saudara sudah masuk ke dalam implementation of consumer behavior in rational. Nih, berarti saudara sudah mengimplementasikan rational consumer behavior. Itu. Kemudian yang kedua, consumer selected could provide optimal. Nih, optimal use for consumer. Jadi optimal untuk digunakan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, consumer choose good whose quality. Quality guaranteed. Jadi kualitas barang yang tergaransi. Dan yang keempat, consumer choose good whose price are in according with the ability of consumer. Jadi saudara ketika membeli sesuatu itu berdasarkan kepada ability, your ability to buy their goods. Itu saudara sudah menerapkan rational consumer behavior ini. Itu jadi keempat hal ini ketika saudara membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, ketika saudara membeli sesuatu itu berdasarkan pada keoptimalan penggunaannya, kemudian berdasarkan kualitasnya, berdasarkan harga, ability to pay-nya, maka saudara sudah masuk ke dalam kategori rational consumer behavior. Jadi saudara sudah rasional, sudah bijak ketika dikatakan sebagai seorang konsumen. Itu. Jadi apakah nanti saudara, karena gini ya, kadang-kadang saya terutama saya atau mungkin juga saudara pernah lah ya, ketika membeli sesuatu itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi hanya ingin saja. Gitu. Kemudian saudara membeli sesuatu itu kadang-kadang
tanpa memikirkan kira-kira kualitasnya bagaimana, apakah ini saat ini saudara membutuhkan itu, bagaimana harganya, itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh saudara. Jadi hanya berdasarkan keinginan saja. Nah, ini yang harus dihindari. Kebalikannya, ini yang irasional. Nah, ini yang irasional ini. Karakteristik dari consumer behavior yang irasional itu adalah consumer are very quickly attracted to advertising and promotion. Ini yang sering sekali saudara sering saudara alami ya, atau mungkin bahkan saya kadang-kadang kita membeli sesuatu itu karena kita tertarik quickly attracted to advertisement. Jadi kita istilahnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita termakan iklan. Kalau saudara lihat, oh ini iklannya kok bagus ya, ini harganya kok murah ya, akhirnya saudara beli. Padahal sebenarnya saudara nggak butuh itu. Misalkan cewek nih, cewek kan suka misalkan beli yang fashion, misalkan, oh lagi iseng lihat Shopee, oh kok ada baju bagus ya, kayak gitu. Padahal saudara juga sebenarnya belum butuh baju itu. Akhirnya saudara beli. Nah, itu salah satu ciri bahwa perilaku saudara itu adalah perilaku yang tidak rasional. Yang tidak rasional. Karena saudara beli itu bukan berdasarkan not based on your needs, but based on advertisement. Gitu. Hanya gara-gara kemakan iklan. Itu yang pertama. And then consumer choose branded or branded goods that are widely known. Nah, ini juga yang biasanya saudara beli itu hanya karena barang branded misalkan. Barang branded misalkan saudara itu misalnya ya, kalau baju, kalau nggak pakai bajunya misalkan Erigo misalkan, saudara itu nggak pede. Yang cowok ya, misalkan kalau cowok kalau pakai baju kalau nggak ada mereknya misalkan, atau saudara itu hanya pakai baju yang merek tertentu, hanya merek Erigo atau misalkan merek Nevada misalkan, saudara nggak mau pakai baju itu. Nah, itu jadi memilih sesuatu barang itu based on branded. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pilihan barang itu kan banyak sekali. Apakah brand A itu lebih bagus dari brand B? Itu kan belum tentu, ya kan? Jadi saudara harus jeli untuk memilih branded tersebut. Jadi bukan berarti kalau saudara hanya demi misalkan, ini nanti kaitannya dengan yang ketiga. Jadi consumer choose good based on need, tapi but prestige saja. Bukan berdasarkan pada kebutuhan, tetapi hanya pada prestis saja. Contoh, misalkan saudara pakai HP, misalkan HP merek A, sebenarnya kebutuhan saudara itu sudah tercukupi di HP merek A. Tetapi karena teman-teman saudara itu pakai HP merek IP, kan saudara jadi istilahnya jadi insecure ya istilahnya. Jadi insecure karena teman-temannya pakai HP yang mereknya IP misalkan. Akhirnya saudara beli HP merek IP yang misalkan harganya ini jauh lebih mahal, ini more expensive than the handphone the merek A ini, ya akhirnya ya sudah saudara, karena di situ based on prestige saja, bukan based on need. Padahal misalnya untuk ukuran saudara, misalkan saudara mohon maaf misalnya saudara belum bekerja, jadi beli HP itu harus nabung dulu, atau misalkan ada yang sudah kerja tetapi misalnya gajinya pas-pasan, ya sudah. Intinya pilihlah barang yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Jangan based on prestige ini. Kecuali kalau memang saudara sudah mampu tadi. Saudara memang butuh itu, saudara able to pay-nya, kemampuan untuk membayarnya bisa, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk ukuran saudara misalkan pakai HP merek A aja sudah cukup, udah wow banget, ya udah nggak perlu gengsi ketika saudara menggunakan HP A daripada misalkan ada teman saudara yang pakai HP merek IP misalkan. Tapi bukan berarti di sini saya nggak
HP saya pun juga bukan HP merek IP, itu bukan. Tapi ini hanya contoh saja. IP juga bagus kok, tetapi kan kalau saya IP itu bagus, tapi kalau saya kebutuhan saya ini tercukupi oleh HP merek A. Itu HP apa ya? Ya merek A, nggak ada ya? Nggak ada ya HP A tuh apa? Nggak ada. Apple, nggak ada iPhone. Kalau saudara mungkin HP-nya bagus, HP merek apa-apa, mungkin iPhone ada kayak gitu. Tapi ya itu dikembalikan lagi sih. Dikembalikan lagi, we can be judged to others that they have but they do not need ya. Jadi bukan berarti kita menjudge bahwa mereka itu tidak butuh, itu bukan. Cuma dikembalikan lagi to yourself. Jadi bagaimana, apakah saudara itu memang butuh, memang benar-benar butuh atau tidak kayak gitu. Itu kalau some of characteristic irrational consumer behavior. Jadi kalau yang irasional itu kebalikan ya, kebalikan dari yang rational consumer behavior. And then the marketing strategy. Kalau marketing strategi itu adalah sebuah cara ya, cara marketing di sini. Cara marketing itu macam-macam. Kalau yang Hellriegel and Slocum, the basic strategy itu adalah market penetration and market development. Jadi ada strategi penetrasi dan ada strategi pengembangan. Jadi kalau penetrasi itu semacam kayak saudara PDKT lah istilahnya ya. Ini kalau in bahasa Indonesia itu ada istilahnya PDKT. PDKT itu berarti PDKT dulu atau saudara langsung market development strategi. Jadi langsung kepada pengembangan. Jadi ini tuh kayak semacam gini. Saudara itu mau nembak lah istilahnya, mau nembak cewek lah istilahnya. Mau nembak cewek. Cewek itu ya konsumen misalkan ya. Saya ilustrasikan gini. Kalau saudara mau nembak cewek, kan tipe-tipenya ada macam-macam tuh. Misalkan ada yang PDKT lama dulu, ada yang dia itu curi-curi pandang, misalkan dia nggak langsung PDKT, tetapi langsung ditembak gitu. Nah, itu istilahnya. Kalau yang market penetration strategi itu yang PDKT dulu lama banget, jadi kayak temenan dulu, memahami karakteristiknya dulu, baru ditembak. Tapi ada yang memang tidak butuh waktu lama, pokoknya saya suka dia dan dia lagi kosong, ya udah tembak saja. Nah, itu kalau yang poin yang kedua ini. Ada poin satu, ada poin kedua. Itu ilustrasinya. Jadi silakan nanti bisa dipahami sendiri. Kemudian marketing strategi yang lain itu ada primary demand strategi dan ada selective demand. Jadi ada strategi permintaan primer. Kalau primer itu yang utama dan ada yang selektif. Jadi kalau selektif itu misalkan di sini sudah ada orangnya, sudah ada kategorinya. Nah, saudara itu lebih selektif, lebih milih-milih lagi kayak gitu. Tapi kalau primer itu ya seadanya saja. Seadanya, misalkan saya sudah langsung tembak secara general, itu kalau yang primer. Tapi kalau selektif itu di antara yang general tadi itu saudara lebih selektif lagi. Jadi tidak bisa sembarang orang. Itu kalau selektif. Nah, beda lagi. Di sini ada marketing strategi yang initiated, ada red ocean, ada blue ocean, ada yang white ocean. Kalau yang red ocean itu yang istilahnya dalam tanda kutip mohon maaf more radikal. Kalau yang red ocean itu lebih radikal. Jadi kayak lebih memaksa lah istilahnya. Kalau yang blue ocean itu di bawahnya. Di bawahnya kalau tadi level yang marketing itu kan istilahnya ada level-levelnya ya. Kalau yang red ocean itu yang istilahnya agak memaksa ya, kita agak memaksa ke konsumen. Tapi kalau yang blue ocean itu yang di bawahnya, berarti di situ agak lebih lembut lah istilahnya. Bukan lebih ya, butuh pemahaman, butuh pendekatan yang agak lebih ekstra lah istilahnya kalau blue ocean. Kalau yang white ocean itu yang lembut. Jadi pahami dulu, kemudian istilahnya di bagaimana karakteristiknya, ditanya dia suka atau enggak, kemudian kesukaannya apa, kayak gitu. Itu kalau yang di white ocean strategy. Oke, itu ya.
Kemudian nih, ini terakhir kayaknya kalau nggak salah ya. Iya. Oh, masih ada dua slide. Yang segmentation, targeting, and positioning ini yang menjadi salah satu nanti tugas saudara, bahwa di situ ada yang namanya segmentasi, ada targeting, dan ada positioning. Ini dilakukan oleh produsen. Perusahaan ya, saya nulisnya perusahaan aja. Ini dilakukan oleh company. Pen tab saya udah habis nih. Oh, habis. Oke, mohon maaf ya, pen tab saya tintanya udah, baterainya udah habis kayaknya. Ntar saya ganti baterai dulu. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya sambil saya ganti. Izin pertanyaan. Boleh, silahkan. Saya ganti baterai dulu. Waduh, nggak cukup. Ternyata baterainya kebesaran. Oke, tadi siapa yang tanya, Kukuh ya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana sih, Bu, cara perusahaan itu dapat mengetahui target pasarnya? Bisa masuk ke target pasarnya dan bisa menentukan target pembelinya. Dan gimana sih cara bersaingnya di pasar tersebut dengan saingannya, Bu? Oke, sudah? Sudah ya, Kukuh ya? Oke, sekalian saya jawab. Jadi, sebelum memproduksi sebuah barang atau memberikan jasa atau produk lah istilahnya lah ya, kan produk itu ada dua, ada barang dan ada jasa. Perusahaan itu melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Sayangnya kayaknya saudara nggak dapat mata kuliah itu, studi kelayakan bisnis. Jadi kita itu kan ibarat kata kalau gini, saya ini contoh ya, contoh biar nanti saudara lebih paham. Jadi misalkan gini, saudara itu pengen punya pacar atau saudara pengen nembak cewek lah ya istilahnya. Saudara itu sadar, saudara ganteng, saudara tinggi, misalkan saudara itu punya karisma lah. Yang cowok ya, terutama Kuku misalnya. Kuku tuh ganteng, Kuku tuh tinggi, meskipun nih Kuku nggak kelihatan wajahnya. Kuku kenapa nggak on cam, Kuku? Oke, itu misalkan. Nah, itu misalkan Kuku tuh tinggi, Kuku ganteng, badannya tuh bagus. Nah, Kuku kan mau nembak si cewek misalkan, mau nembak siapa, Ninda misalkan. Mau nembak Ninda. Nah, Ninda ini sebagai konsumen lah ya, istilahnya Ninda ini sebagai konsumen. Kuku ini sebagai produsen. Kalau Kuku mau nembak Ninda, kan sebelum nembak Ninda lah, Kuku tuh pengen punya cewek. Kuku tuh pengen punya cewek, istilahnya gitu ya. Kan cewek itu konsumen lah ya. Nah, di sini kan banyak tuh ceweknya. Nah, Kuku tuh karena Kuku udah besar, Kuku kuliah, Kuku tuh pengen punya cewek. Nah, Kuku itu akhirnya di situ punya, kan di sini ceweknya banyak tuh, pilihannya banyak. Ada Ninda, kemudian ada siapa lagi? Ada Halisa, ada Seanita, Andika cowok ya. Ada Safrina dan lain sebagainya. Pokoknya di sini tuh ada cewek banyak. Akhirnya Kuku itu karena saya mau nembak cewek, akhirnya saya bikinlah strategi, saya bikin produk lah istilahnya. Gimana saya agar bisa nembak cewek. Terus akhirnya Kuku misalkan ya sudah, saya akan menyiapkan suatu hal, misalkan saya akan merangkai bunga. Saya akan merangkai bunga. Nah, bunga itu diibaratkan produknya itu. Bunga itu ibaratkan produknya. Jadi Kuku itu membuat rangkaian bunga. Oh, biasanya cewek ini sukanya bunga. Maka saya akan membuat rangkaian bunga. Saya akan membuat 100 mawar bunga misalkan. Ya kan, 100 mawar bunga. Nah, tentunya Kuku kan akan melakukan identifikasi dulu. Kira-kira bunga itu yang paling disukai cewek itu apa? Oh, yang paling disukai cewek itu bunga mawar. Oh, mawar kan ada macam-macam tuh. Mawarnya warna apa? Oh, uang, kata
Kata Fikrul uang ya, Krul ya. Sekarang eranya bukan mawar ya, kayaknya uang ya. Uang atau mawar nih? Kalau cewek, Nin, kamu sukanya diberi uang atau mawar, Nin? Tanah kafling aja, Bu. Wah, Ninda malah parah nih, tanah kafling. Oh, nggak apa-apa, Nin. Saya dukung. Kalau sekarang itu bukan zamannya bunga atau uang, tapi langsung tanah kafling. Iya, betul-betul. Betul. Tapi ini hanya contoh ya. Kalau tanah kafling kan nggak bisa di ini. Ini hanya contoh saja. Jadi misalkan Kukuh ini akhirnya kan tak menciptakan, jadi kayak cowok cewek ini sukanya itu diberi bunga mawar, tadi sudah jelas ya. Bunga mawar kan ada macam-macam tuh. Ada mawar putih, ada mawar kuning, ada mawar merah dan lain sebagainya. Nah, kukuh kan bisa milih, bisa merangkai. Mau di satu warna boleh, mau dua warna boleh, atau mau berwarna-warna, itu kan boleh. Akhirnya setelah diobservasi, oh ternyata cewek itu sukanya kalau nggak mawar merah ya mawar putih. Tapi kalau mawar putih kan melambangkan, putih itu biasanya apa sih? Kayaknya bukan rasa cinta ya. Kalau putih itu bukan rasa cinta itu merah. Jadi kalau ini saya kasih mawar putih, nanti dikiranya teman. Tapi kalau saya kasih warna merah, berarti kan dia paling nggak tahu bahwa merah itu adalah tanda cinta. Oh, berarti saya akan memberikan rangkaian mawar merah. Nah, di situ kan kukuh mulai merangkai tuh. Rangkaian mawar merah itulah produknya, ya kan? Nah, setelah kukuh selesai merangkai mawar merah, kan kukuh akhirnya milih konsumennya. Kira-kira di antara cewek di kelas ini, itu siapa nih yang jadi targetnya kukuh itu siapa? Oh, di situ ada Ninda, ada Sabrina, ada Halisa, ada Zainab, dan lain sebagainya. Tapi di antara itu semua, ternyata yang masuk ke kriteria untuk menerima mawar merah ini, itu adalah si Ninda dan si Sabrina misalkan. Yang masuk, yang sesuai dengan kriterianya kukuh. Karena misalkan dua orang ini sama-sama cantik, sama-sama pinter. Nah, kan akhirnya kuku PDKT ke Ninda, ke apa namanya, kalau cowok kan nggak apa-apa ya, banyak PDKT kan nggak apa-apa ya. Jadi PDKT ke Ninda, PDKT ke Halisa, di apa namanya, didalami karakternya. Oh, Ninda itu ternyata orangnya kayak gini, sama-sama suka mawar merah, tapi Halisa kok juga sama-sama suka mawar merah. Tapi kan pasti ada yang lebih klik lah, misalkan ada yang lebih klik. Oh, ternyata target saya itu kok, saya setelah ngobrol panjang lebar dengan dua cewek tadi, kok saya lebih suka, lebih nyaman ke Ninda. Oh, berarti ini saya akan memberikan bunga mawar merah ini ke Ninda. Begitu. Jadi itu ilustrasinya ya, kukuh ya. Jadi sama. Jadi kan ketika saudara menentukan target pasarnya, itu saudara ya harus observasi dulu. Nah, wong ketika saudara mau nembak cewek aja kan di situ ada banyak pilihan cewek. Kenapa akhirnya kamu milih si Ninda? Itu kan pasti ada alasannya. Itu. Nah, kenapa kamu akhirnya misalkan bukan menciptakan, kenapa akhirnya kamu merangkai bunga mawar? Ya itu kan pasti ada alasannya, karena cewek itu kalau dikasih bunga mawar itu pasti terenyuh. Apalagi rangkaian bunga mawarnya 100 mawar merah kayak gitu. Dikasih ke rumahnya di depan orang tuanya kan tambah meleleh, ya kan? Itu. Jadi seperti itu ya kukuh ya. Jadi semuanya itu memang proses yang dia tadi, kontinuitas tadi. Sama kalau di apa namanya, di dalam karena kita fokusnya di marketing, jadi pun sama. Jadi mulai perusahaan itu memproduksi barang, perusahaan itu juga harus survei dulu. Harus survei dulu ke pasar, kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini itu apa. Kalau yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat, misalkan ini kan masuk musim penghujan. Oh, yang dibutuhkan masyarakat itu ternyata payung, yang dibutuhkan masyarakat itu misalkan jas hujan, atau misalkan baju yang tahan air. Itu kalau untuk saat ini ya misalkan. Kalau saudara sudah survei ternyata yang dibutuhkan saat ini itu adalah yang berkaitan dengan peralatan untuk membantu diri agar tidak terkena hujan, ya saudara silakan produksi barang-barang yang bisa membantu hal tersebut.
kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Baru nanti ketika sudah selesai diproduksi, bagaimana agar produk yang sudah kalian produksi itu diketahui oleh orang, ya kamu promosi. Promosi kan sekarang banyak. Kamu bisa pakai media sosial, kamu bisa misalkan jual produknya melalui marketplace dan lain sebagainya. Jadi nanti banyak hal. Begitu ya Kukuh ya. Dari ilustrasi tadi silakan nanti bisa istilahnya bisa dipahami lah. Itu nggak susah kok. Gitu ya. Nah, tapi kalau cara bersaingnya dengan kompetitornya gimana, Bu? Oke, kalau berkaitan dengan kompetitor, memang kita nggak bisa istilahnya gini, kita bersaing di dalam pasar persaingan sempurna. Itu. Yang namanya pasar persaingan sempurna di dalam pengantar ekonomi itu terdiri dari banyak penjual, ya kan? Kalau terdiri dari banyak penjual, berarti kita sudah harus siap dengan yang namanya kompetitor. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan kompetitor? Nah, yang pertama kalau dari saya itu adalah produknya. Produk kita itu memang benar-benar harus istilahnya menarik konsumen agar mereka mau membeli produk kita. Itu. Jadi bagaimana produknya itu harus dibuat semenarik mungkin. Mungkin sama-sama memproduksi payung. Tapi kan kamu harus memberikan sentuhan-sentuhan atau kamu harus memberikan inovasi di dalam payung kamu yang itu membedakan dengan payung yang diproduksi oleh produsen lain. Misalnya kamu ganti, kalau biasanya kan payungnya itu dibikin payung lipat atau payungnya yang standar, tapi kamu bikin inovasi. Oh, kalau sekarang tuh payungnya misalkan gambarnya dibikin inovasi, misalnya gambar makanan, atau payungnya itu kalau ngelipat payung itu kan ngelipatnya ke bawah ya. Terus ganti misalkan payungnya itu dibikin melipatnya ke atas, jadi bukanya ke atas dan sebagainya. Nah, itulah pokoknya seperti itu. Jadi kamu yang pertama itu adalah produknya itu bagaimana caranya agar produk itu bisa berbeda dengan yang lain. Meskipun sebenarnya fungsinya sama, tapi kan kamu bisa memberikan sentuhan yang lain. Misalkan kalau yang lain payung itu biasa, kalau nggak gambar bunga-bunga yang polos. Tapi kamu coba bikin inovasi. Oh, payungnya saya bikin gambar makanan. Saya bikin gambar payungnya itu gambar pizza. Atau saya bikin gambarnya payung, misalnya payung gambarnya kartun misalkan dan lain sebagainya. Itu kan bisa. Nanti kan tambah menarik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah harga. Harga atau price. Ini sekalian saya jelaskan ke slide yang ini ya. Nanti saya kembali. Nah, ini marketing mix ini. Kan tadi produk sudah. Yang kedua ini saya lompat nggak apa-apa ya. Yang price dulu. Yang harga itu juga harga, bagaimana harga yang saudara tentukan itu harganya harus bersaing. Kalau misalkan harga payung itu rata-rata berapa? Oh, harga payung itu 50.000. Ya berarti harga payungmu itu ya harus berkisar antara 50.000 ini. Jangan sampai harga payungmu 100.000 padahal harga payung yang lain 50.000. Ya nggak bisa. Masyarakat itu akan memilih yang 5.000, padahal kan kegunaannya sama. Daripada kalau harus membeli payung harga 100.000. Kalau ini kan 100.000 sudah dapat 2, kalau ini hanya 1, padahal fungsinya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga ini place. Place ini berkaitan dengan distribusi, ada lokasi penjualan dan lain sebagainya. Mungkin kalau kompetitor kalian, misalkan dia menjual produknya itu secara offline dan online, maka kamu juga harus ngikutin. Kamu juga menjual produkmu secara offline, tapi kamu juga harus menjual produkmu secara online. Sekarang kan online banyak. Kalian bisa memanfaatkan market e-commerce misalkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada dan lain sebagainya. Silakan disasar semua. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya kalian memanfaatkan media yang lain atau menyediakan misalkan kerjasama dengan Gojek atau dengan apa kan bisa. Itu yang ketiga.
Nah, yang terakhir itu adalah promosi. Ini promosi juga penting ya. Promosi tadi, kalau promosi ini sudah pasti kalau misalkan kompetitornya itu melakukan promosi yang gencar, berarti perusahaanmu atau produkmu itu juga harus dipromosikan dengan lebih gencar lagi, kayak gitu. Jadi istilahnya baik itu offline maupun online, kayak gitu. Itu ya Kukuh ya, sudah. Sudah, Bu. Oke, ini marketing mix-nya sudah selesai. Sekalian tadi menjawab pertanyaannya Kuku, saya balik lagi ke yang segmentasi, targeting, and positioning. Jadi segmentasi, targeting, and positioning itu dilakukan oleh company, perusahaan. Nah, itu yang nanti akan jadi salah satu tugas saudara ya. Yang pertama adalah market segmentasi is a process mengidentifikasi. Jadi sebenarnya segmentasi, targeting, and positioning itu adalah 3 proses yang berbeda. Ini proses pertama, ini proses yang kedua, ini sorry ya, ini ya, ini yang ketiga positioning. Kalau segmentasi itu kita pada level mengidentifikasi, kita identifikasi dulu. Kita PDKT dulu, istilahnya kita tahu, oh dia itu seperti ini, dia itu karakteristiknya kayak gini, usianya seperti ini, pendapatannya segini, kesukaannya apa. Nah, itu segmentasi. Kalau yang targeting itu adalah kita mengevaluasi. Kita mengevaluasi hasil dari segmentasi itu. Oh, kalau misalkan ternyata dia pendapatannya 5 juta nih. Pendapatannya 5 juta. Oh, berarti kalau misalnya saya menjual produk dengan harga 100.000, oh berarti dia masih mampu beli. Itu masuk ke targeting. Nah, kalau positioning itu adalah sudah kepada aksi, di mana di situ the company design an offering that is aimed at a particular market segment and occupies a particular place in the mind of that market segment. Jadi kalau positioning itu sudah level kepada perusahaan itu menempatkan diri. Oh, berarti ini saya sudah siap untuk menjual. Kayak gitu. Itu positioning. Itu sama halnya kalau tadi saya ilustrasinya ya. Ilustrasinya kalau tadi saudara baru tahap PDKT itu masuknya ke segmentasi. Kalau udah masuk targeting, kalau segmentasi itu bukan PDKT ya. Kalau segmentasi itu saudara melihat nih. Baru tahap melihat, oh Ninda itu orangnya ini, oh Sabrina itu orangnya seperti ini, Zainab itu orangnya seperti ini, kayak gitu. Kalau targeting itu sudah masuk ke dalam tahap PDKT. Oh dari ke 3 cewek itu, ternyata kok saya lebih klop dengan Ninda. Oh maka akan saya PDKT dengan Ninda. Itu targeting. Nah kalau positioning itu sudah pasti, oh sudah berada dalam tahap kamu udah nembak Ninda. Kamu udah siap untuk nembak Ninda dengan segala informasi, segala hal yang sudah kamu punya. Itu positioning. Jadi udah ini posisi yang Nin mau nggak kamu jadi cewekku? Itu posisi positioning, itu tahap itu ya. Kukuh ya sama Ninda. Sorry ini saya jadikan contoh. Biar gampang lah istilahnya. Gitu. Itu kalau positioning itu udah ditembak, entah itu jawabannya Ninda mau iya saya jadi pacarmu atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting Kuku itu udah siap, posisinya udah siap, hari ini Kuku tuh mau nembak Ninda itu dengan segala tadi ada segmen udah apa namanya market segmentation-nya udah dapat, targetingnya udah dapat kayak gitu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Ini summary, nanti saudara bisa baca sendiri ya untuk kesimpulan materi hari ini. Di sini ada marketing management, definisi, ini definisi. Kemudian ada segmentation, ada kategori customer, ada marketing mix ini. Nah, continue to your individual assignment. There are 2 individual assignment that you should finish this individual assignment. For the first assignment, you answer all of the question. Ini saya rasa gampang. Ini pertanyaannya juga sudah ada di slide yang sudah saya jelaskan. Silakan nanti dijawab sesuai dengan bahasa saudara, sesuai dengan pemahaman saudara. Ini soalnya ada 5 ini. Itu
Kemudian soal yang kedua, the individual assessment yang kedua, di sini saudara istilahnya ini melakukan observasi mini lah, observasi lagi ya. Tetapi tidak perlu terlalu detail, tidak perlu. Jadi ini perkiraan saja, perkiraan saja. Posisikan saudara sebagai seorang company leader, seorang pemilik perusahaan, seorang pemilik bisnis. Nah, saudara ini silakan melakukan segmentasi, targeting, and positioning. Ini salah ya, mohon maaf nulis. Ini, nah, itu. Jadi saudara melakukan yang namanya STP ini. Yang pertama untuk segmentasi silakan umur, silakan ditulis umur golongan, misalkan produknya apa. Produk yang ingin saudara tawarkan apa, misalkan di situ umurnya berapa, silakan ditulis, asal daerahnya mana, misalkan saudara fokus hanya pada satu daerah, ya silakan ditulis satu daerah saja. Kalau misalkan saudara targetnya itu adalah banyak daerah, ya silakan ditulis daerahnya mana saja. Itu yang ada di lingkungan sekitar saudara saja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian tingkat pendidikannya siapa, misalkan customer saudara itu misalkan tingkat pendidikannya adalah dari SD sampai SMA misalkan. Contoh. Itu. Tingkat pendapatannya berapa? Untuk tingkat pendapatan meskipun mereka belum bekerja, silakan ditulis saja perkiraan saja. Ini kalau anak sekolahan itu diambil misalkan uang saku, nggak apa-apa. Diambil uang saku. Atau kalau misalnya saudara tulis misalkan ini tingkat pendidikan misalnya dari S1 sampai S3, berarti kan sudah ada yang bekerja. Silakan ditulis tingkat pendapatannya berapa. Terus golongan ekonomi itu ada menengah ke bawah, ada menengah, dan ada menengah ke atas. Silakan ditulis targetnya siapa. Kalau cuma satu aja menengah ke bawah, ya silakan ditulis menengah ke bawah. Kalau targetnya 3, semuanya dapat, ya silakan ditulis. Ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu. Nah, untuk kolom keterangan silakan ditulis alasannya. Ini ditulis alasannya. Alasannya kenapa kamu ngambil umur 10 tahun ke atas, alasannya apa? Terus kalau daerah, tadi kenapa kamu ngambil daerah, misalnya daerah Solo saja, alasannya kenapa? Gitu. Itu kalau segmentasi. Kemudian kalau target, itu adalah jumlah pelanggan. Misalkan jumlah pelanggannya di sini, ini subjek atau pelanggan ya, ini salah. Nanti jumlah maksudnya sini. Pelanggannya siapa? Pelanggannya misalkan remaja sampai tua. Remaja sampai tua. Jumlahnya ada berapa? Kalau mau dirinci boleh atau langsung misalkan remaja 100. Kalau yang golongan tua misalkan 100. Itu boleh dirinci satu persatu. Tapi kalau saudara langsung menulis remaja sampai tua, misalkan langsung ditulis 1000 juga boleh. Nggak apa-apa. Ini silakan ditulis keterangannya juga. Nah, ini posisinya nama penjual atau produsennya siapa, jenis produknya siapa, jumlah penjualannya berapa, kayak gitu. Misalkan nama penjualnya silakan ditulis aja. Misalnya saudara siapa. Atau misalkan di situ penjualnya ada banyak, ya silakan ditulis banyak. Misalkan ada si A, ada si B, silakan ditulis aja. Produknya apa, kayak gitu. Misalkan kalau si A itu misalkan dia bakso, kalau B misalkan mie ayam. Ini kan sejenis ya. Kalau si C misalkan soto, itu boleh. Nah, jumlah penjualannya berapa, lama berjualannya berapa. Itu diperkirakan saja, nggak apa, kira-kira. Jadi nggak usah jauh-jauh, silakan lihat di sekeliling saudara. Itu yang biasanya akan lebih gampang. Nah, untuk jawaban ini silakan boleh ditulis, boleh diketik. Jawabannya boleh ditulis, boleh diketik. Kalau yang punya laptop ya silakan diketik. Kalau yang belum punya laptop atau laptopnya error juga boleh ditulis tangan. Nanti diupload dalam bentuk satu file PDF. Upload satu file PDF, jadi satu. Ya, maksimal nanti berarti minggu depan hari Selasa ya, karena saudara kuliahnya hari Rabu, berarti ngumpulinya hari Selasa, maksimal jam 12 malam.
ya nanti bisa kita bahas. Oke, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Untuk tugasnya atau untuk materinya. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Silakan nanti dikerjakan untuk tugasnya. Semoga nanti di akhir perkuliahan di akhir pertemuan, berarti pertemuan ke-15 ya. Nanti kita ada waktu untuk membahas tugas-tugas saudara. Nanti saya sempatkan di pertemuan ke-15. Karena saudara kan sudah banyak tugas tuh kemarin. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, itu saja dari saya. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Oke.